Nah, masing-masing nanti di TPS itu berarti ada surat suara ada 5 jenis. 5. Nah, ada pelet apa ya? Ada tanda Warna lah ya. warna abu-abu untuk Pilpres, warna merah nanti ada fotonya DPD itu 11 calon. Kita Calon punya DPD 11 ya. calon DPD. Seorangan ya. Yap, tandanya merah, DPR RI kuning, kemudian DPR provinsi adalah biru, sedangkan DPR kabupaten kota hijau. Edukasi yang paling penting adalah dipastikan ketika menerima surat suara dari KPPS, ketua KPPS, itu dipastikan diperiksa dulu. Ya. Jadi tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Takutnya penyelenggara udah nyoblosin begitu. Ada mekanisme itu. Ya. Ketika rusak, ketika kemudian berlubang, sudah berlubang, kembalikan. Karena itu sampai seberapa pun tetap diganti. Nah, bahkan Bapak, kalau sudah sampai di TPS, ditobong, di bilik, dicoblos lupa dia, sebetulnya pilihannya bukan itu. Dia mau ganti masih boleh, tapi hanya 1 kali. Kami juga memberikan kesempatan bagi yang terbatas, misalnya katakanlah lansia, terus kemudian dalam kondisi pikun atau apapun, bisa dibantu dengan pendamping pemilih. Artinya nanti ada orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk membantu memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bijan Zaidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kali ini kita untuk kesekian kalinya datang ke kantor KPU Jawa Tengah untuk mengupdate perkembangan persiapan KPU Jateng menghadapi pemilu presiden dan pemilu legislatif ya pada tahun 2024 nanti. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Kami bersama dengan Bapak Ketua KPU Jawa Tengah yaitu Bapak Handi Tri Ujiono SSOS. Ya. Pak Ketua KPU baru, saya ucapkan selamat. Matur nuwun, Bapak. Untuk periode 2023 sampai 2028. Oke. Kami semua berdoa semoga KPU Jawa Tengah ke depan menjalankan tugas-tugas besarnya berjalan dengan sukses dan lancar. Kabul. Pak Ketua, ini masyarakat semua pengen tahu perkembangan terbaru dari pekerjaan KPU Jateng sebagai penyelenggara pemilu. Sampai hari ini tahapan untuk pemilu presiden dan caleg kita sampai di mana, Pak Ketua? Baik. Ya, perlu kami sampaikan bahwa komponen penting dalam pemilu adalah yang pertama pemilih, yang kedua peserta. Peserta pemilu sudah ada 2, yaitu partai politik dan juga perseorangan DPD yang sudah ditetapkan tanggal 3 November. Nah, peserta pemilu yang terakhir itu adalah pasangan calon Pilpres. Ini yang kita masih berproses di KPU RI karena pendaftaran pasangan calon Pilpres ada di KPU RI. Nah, kemudian ada aspek strategis dalam pelaksanaan pemilu, yaitu terkait dengan daerah pemilihan, terkait dengan metode konversi suara, kemudian terkait dengan beberapa hal teknis yang nanti berhubungan juga dengan logistik pemilu, Bapak. Siap. Hari ini kita tadi sudah saya sampaikan ada penetapan daftar calon tetap untuk DPD dan DPR di provinsi dan kabupaten kota, yang kemudian ini ditindaklanjuti dengan penyediaan tadi metode konversi surat suara itu. Jadi kita berproses untuk menyediakan surat suara untuk sarana mengekspresikan pilihan bagi masyarakat. Kemudian juga termasuk formulir untuk mengadministrasikannya. Nah, kalau ditanya hari ini, kami berproses di situ. Jadi sudah menyediakan terkait perangkat pendukung pemungutan suara di TPS, dan di hari ini, di tanggal 10 November, kami telah berproses untuk menyediakan surat suara dengan menunjuk penyedia jasa sesuai ketentuan mekanisme perundang-undangan untuk diadakan sehingga nanti seluruh perangkat untuk memberikan suara maupun pengadministrasiannya itu tersedia di TPS H-1, setidaknya paling lambat tanggal 13 Februari sudah tersedia. Nah, kemudian kita masih menunggu satu lagi peserta pemilu Pilpres. Jikalau kemudian ditetapkan, tentu kami juga akan menyiapkan perangkat tadi, surat suara termasuk formulir dan lain sebagainya. Kalau yang tadi itu untuk pilek ya? Pilek, kita sedang menunggu untuk Pilpres. Menginjak ke Pilpresnya. Nah, kemudian setelah itu kami juga melakukan upaya-upaya untuk melayani peserta pemilu maupun masyarakat untuk bagaimana mereka ada mekanisme mengkampanyekan setelah dimulai tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari ya, itu adalah masa kampanye. Nah, ada beberapa hal yang kita harus atur di situ. Oke. Termasuk
rekan-rekan kami di kabupaten kota, itu kami minta untuk menerbitkan surat keputusan terkait dengan lokasi pemasangan alat peraga. Terus kemudian juga salah satunya adalah tempat kampanye. Tempat kampanye dimaksud adalah wilayah-wilayah mana yang diperkenankan untuk kampanye. Termasuk kami juga mensosialisasikan karena ketentuan di Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 mengizinkan penggunaan fasilitas pemerintah maupun fasilitas pendidikan dalam hari ini kampus untuk tempat kampanye. Tentu kami menyampaikan ke stakeholder supaya tidak gagal paham bahwa semua ada aturan mainnya, kira-kira begitu. Nah, disitulah kemudian kami meminta kepada seluruh peserta pemilu maupun masyarakat untuk mengawal proses ini dengan baik. Kenapa? Karena memang kampanye itu adalah sarana yang memang diatur di undang-undang untuk sebisa mungkin meraih suara melalui pemaparan visi, misi, program, dan kegiatan dari masing-masing peserta pemilu. Dan disitulah jalur resminya masyarakat untuk bisa mempertimbangkan apa yang disampaikan peserta pemilu, sehingga dalam hal memberikan suara berdasarkan pertimbangan yang rasional. Kira-kira begitu. Tentu dalam menyampaikan kampanye tersebut harus mematuhi aturan main. Aturan main itu yang kemudian juga dipastikan harus dilaksanakan oleh baik itu peserta pemilu maupun peserta kampanye dalam hal ini. Begitu, Mas. Oke, pada masa kampanye itu adalah tanggal 28 November, akhir bulan ini ya. Kemudian sampai tanggal 10 Februari, kurang lebih 3 bulan itu ya. 3 bulan. Pak Ketua, itu peraturannya seperti apa? Misalnya secara teknis, misalnya nih, nanti peserta, katakanlah capres-capres ya, untuk pemilu presiden, itu akan kampanye berapa kali? Ya, jadi begini, bahwa kampanye selain rapat umum dan iklan di media massa, itu dapat dilaksanakan di tanggal 28 sampai tanggal 10. Tetapi untuk kampanye di luar itu, yaitu rapat umum dan juga di medsos, itu 21 hari terakhir. Nah, ada pengaturan mekanisme itu. Terus kemudian penggunaan fasilitas kampus misalnya begitu harus seizin pengelola dan dilaksanakan hanya Sabtu dan Minggu. Nah, jadi boleh untuk kampanye. Yang pertama syaratnya harus seizin pengelola. Demikian juga untuk aset yang milik pemerintah harus seizin pengelola. Nah, kami juga mewanti-wanti supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Kenapa? Bisa jadi peserta pemilu menggunakan fasilitas pemerintah di hari tertentu itu, Sabtu Minggu, ternyata di hari yang lain Sabtu Minggu itu kepake, yang kemudian seperti berpihak. Nah, kira-kira begitu kan kita bisa Nah, itu kami akan mewanti-wanti itu, termasuk ketentuan terhadap larangan pemasangan alat peraga. Kegiatan-kegiatan nanti lain yang belum boleh. Nah, kalau kita lihat tanggal 3 November ini kami menetapkan DCT, kemudian tanggal 4 itu mengumumkan, sejatinya sampai hari ini sampai ke tanggal 27 tidak diperkenankan melaksanakan kampanye. Sebetulnya sudah terikat karena sudah keluar jadwal ya. Jadwal. Nah, tetapi memang kita memahami betul bahwa peserta pemilu atau calon-calon peserta caleg legislatif misalnya sudah ditetapkan DCT, bisa jadi mereka setelah melaksanakan sosialisasi, bahasanya begitu. Memang kalau tafsirnya kan agak sedikit tipis ya antara sosialisasi dengan kampanye. Nah, sebetulnya secara benang merah adalah bahwa kampanye itu setidaknya memuat ajakan untuk memilih, sehingga masyarakat harus cerdas juga, bisa membedakan mana calon-calon yang sudah curi start, kira-kira begitu. Karena memang ketentuannya hari ini belum boleh kampanye. Nanti tanggal 28. Kira-kira begitu, Mas. Siap Pak Ketua. Kita menginjak ke pemilu presiden yang sebetulnya menjadi ranahnya KPU Pusat ya. Tapi kan masyarakat Jawa Tengah perlu juga dikasih penjelasan sih tentang calon presiden wakil presiden kita ini ditetapkan itu tanggal berapa kira-kira? Kan jadi, kemarin daftar sampai hari ini. Nah, ditetapkan resmi menjadi peserta kapan? Jadi begini, bahwa penetapan itu nanti akan berakhir di tanggal 25, setidaknya begitu diumumkan. November. Karena ini kan masih proses, Pak. Proses dalam hal ada sesuatu yang memang secara administratif, kemudian berdasarkan verifikasi ada yang belum terpenuhi, tentu ada perbaikan. Jadi ini sebetulnya 3 pasang calon presiden capres itu masih bakal ya? Masih bakal. Belum ditetapkan ya? Kalau nggak salah tanggal 14 November itu penetapan atau? Penetapan dalam hal memang, kita kan belum tahu. 13 November ya? Kita kan belum tahu apakah hasilnya itu kemudian hasil verifikasinya, Pak. Nah, kalau so far so good bisa jadi, kan gitu. Tapi ini kan kita ada domain KPU RI yang berproses di sana, juga seperti kita tahu bahwa persyaratan pencalonan juga kemarin di peraturan KPU itu kemudian ada
surat edaran yang merupakan tindak lanjut putusan MK seperti kita paham, dan PKPU-nya kan belum berubah. Kira-kira begitu. Nah, ada beberapa hal yang memang KPU itu dalam rangka berproses tidak berdiri sendiri. Nah, dinamika di luar termasuk proses challenge undang-undang, challenge terhadap peraturan KPU, itu kan kita juga harus bisa memitigasi itu, sehingga memang nanti supaya produk yang kita hasilkan itu ada landasan hukum yang jelas gitu kira-kira. Nah, dalam hal ini kalau dalam skenario yang sudah kita dapatkan dari KPU RI terkait dengan Pilpres, itu adalah konsep untuk kampanye debat itu dilaksanakan itu setidaknya 5 kali. Setidaknya itu baru konsep karena selama memang masa kampanye itu selama masa kampanye 5 kali debat, 5 kali debat, jadi dua kali untuk pasangan calon, 2 kali untuk masing-masing presiden dan wakil presiden gitu. Nah, kemudian nanti akan laksanakan di 21 hari terakhir kira-kira gitu. Di situ ya. Oke, Pak Ketua, ini jadi masyarakat kita memang perlu tahu nih teknis-teknis detailnya supaya sama-sama mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin di tanggal 14 Februari. Pak Ketua, pada tanggal 14 Februari itu adalah kita semuanya nanti memilih pemimpin itu, yaitu pada tanggal itu di dalam TPS itu masyarakat itu nanti akan memilih apa saja itu. Baik. Saya mau cerita dulu nih, kita itu punya pemilih 28 juta ya di Jawa Tengah. 28 juta Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, 52,8% itu first time voter atau second time voter generasi X dan Z, gitu kan, kira-kira begitu. 52%. Kami berharap bahwa literasi, termasuk Jateng Pos ini bisa memberikan literasi yang positif bagi mereka yang memang signifikan menentukan arah bangsa ini. Sehingga harus dipahami bahwa kita di Jawa Tengah ada 10 daerah pemilihan untuk DPR RI. Jadi nanti ada beberapa kabupaten yang berbeda calon DPR RI-nya karena itu nanti surat suaranya ada pelet kuningnya gitu. Kemudian nanti ada kita punya 13 dapil untuk DPRD provinsi. Nah, tadi kalau DPR RI dari Jawa Tengah itu punya kuota kursi 77 direbutkan di Jawa Tengah. Sangat besar. Sangat besar dari jumlah 580 di pusat gitu kan, sangat signifikan. Kemudian tadi kalau DPR di provinsi ada peletnya biru, kita punya 13 dapil, sementara calonnya itu 1473 kalau nggak keliru saya. Calon tetap ya. Iya, daftar calon tetap. Kemudian kita punya dapil DPRD Kabupaten 186 dengan 1610 kursi. Nah, masing-masing nanti di TPS itu berarti ada surat suara ada 5 jenis. Ada pelet apa ya? Ada tanda warna abu-abu untuk Pilpres, warna merah nanti ada fotonya DPD itu 11 calon, kita punya 11 calon DPD. Seorangan ya. Tandanya merah, DPR RI kuning, kemudian DPR provinsi adalah biru, sedangkan DPR kabupaten kota hijau. Nah, 5 ini harus dicermati betul, karena memang kita punya data Bapak terkait dengan tidak sahnya surat suara, sangat tinggi. Sah dan tidak sahnya seperti apa pas nyoblos nanti? Sah tidak sahnya itu salah satunya adalah kita temukan juga fakta untuk DPRD kabupaten banyak juga yang tidak dicoblos sama sekali, sehingga vonisnya tidak sah. Terus kemudian juga ada lebih dari satu partai dia menggunakan hak pilih atau dirusak. Bahkan dari waktu ke waktu Bapak perlu dipahami, ada juga masyarakat yang dalam tanda kutip itu isengnya kebangetan. Kenapa surat suaranya itu pakai rokok lah, kemudian tidak dengan alat coblos, ada yang dicuil, ada yang ditempeli, gambar monyet, ada gambar apa yang tidak senonoh begitu. Itu terjadi. Itu pengalaman tahun 2019 ya? 2019. Ini fakta. Sehingga saya berharap pemilih cerdas dan Jateng Pos ini harus mensupport kami dalam rangka bagaimana mengedukasi pemilih. Supaya apa? Kami sudah menyiapkan mekanisme bagaimana suara jenengan dihitung, diadministrasikan, kemudian memilih pemimpin yang ideal. Sehingga kami berharap juga bahwa dalam rangka menyiapkan ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kemudian memberikan kesempatan kira-kira pemimpin yang tidak ideal itu terpilih. Nah, terutama nih generasi milenial dan juga generasi Z, 52,8% di Jawa Tengah, 14,2 juta, sangat besar.
sangat besar. Sehingga memang yang selama ini, mohon maaf, generasi milenial itu agak-agak cuek dengan politik ya. ya bisa jadi Bapak. Mudah-mudahan Cuek juga karena memang bisa jadi kami juga harus bermetamorfosis dari penyelenggara untuk bagaimana menarik mereka ke TPS dengan cara-cara yang baik. Dan juga di kali ini Jateng Pos hadir ke saya, ke podcast ini, saya hadir di podcastnya Jateng Pos tentu menjadi satu ikhtiar juga Bapak. Ikhtiar juga, mudah-mudahan karena ini kan bisa dilihat kapanpun kan, kira-kira begitu kalau di channel ini kan. Itu menjadi bagian yang harus dipahami bahwa kita itu sudah bekerja keras bagaimana mencapai tujuan nasional, salah satunya adalah melalui pemilu ini yang paling menentukan, karena kita sudah memilih mekanisme demokrasi itu menjadi bagian dari NKRI ini, sehingga pemilu lah sarana untuk memilih pemimpin, mempertahankan kekuasaan, meraih kekuasaan yang legal di negeri ini. Jadi jangan sampai lewatkan 5 tahunan ini, kira-kira begitu Bapak. Betul. Oke, Pak Ketua, di masyarakat juga beredar misalnya nih, ada pemilu presiden nanti bisa jadi 1 putaran, bisa jadi 2 putaran dengan 3 pasangan calon. Itu sebetulnya terjadi 1 putaran bagaimana, terjadi 2 putaran seperti apa Pak Ketua? Kira-kira? Jadi kira-kira begini, kita punya pemilih di Indonesia itu 204 juta. Kira-kira begitu Bapak. Kira-kira kalau misalnya ada yang meraih kira-kira 104 lebih 1. Nah, lebih satunya ini harus ditegaskan. Betapa lebih satunya itu ditegaskan bahwa 1 itu sangat berpengaruh. 1 itu 1 suara. 1 suara. 1 suara. Nah, jadi kalau hitungannya caranya global misalnya 204 juta berarti 102 juta plus 1 itu yang pemenang. Pemenang ya. Sementara kalau tidak tercapai itu berarti ada putaran kedua. Diambil peringkat 1 dan 2. Untuk peserta yang putaran 2 ya. Betul. Ya, jadi itu 1 pasangan gugur ya. 1 pasangan dieliminasi. Di putaran kedua 2 ya. Iya, betul. Oh. Nah, namun kemudian penghitungannya adalah terhadap suara sah yang hadir. Ya, kan suara sah yang hadir. Tapi memang kita juga punya pengalaman Bapak, jadi terkait dengan suara-suara yang tidak sah itu memang paling rendah untuk Pilpres. Yang paling tinggi DPD Kabupaten. Bahkan di beberapa wilayah suara yang tidak sah itu mampu mengalahkan peraih suara terbanyak di DPRD itu by name-nya calon begitu. Nah, artinya ini kan sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik, bahwa apakah kemudian yang tidak terkonversi ini suaranya kok kalah karo sing gitu kira-kira Bapak. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus. Karena memang kita juga memahami betul ada beberapa faktor terkait dengan tidak sahnya suara-suara itu tadi. Yang pertama bisa jadi mereka karena kegagapan terhadap proses di TPS. Itu ketika datang ke TPS pegang 5 surat suara, tidak semua itu firm. Ada yang grogi kan kira-kira begitu. Blank sama sekali ya. Blank sama sekali. Apalagi yang tidak punya bekal, aku harus milih sopo. Kira-kira begitu ya. Iya juga itu. Itu salah satu faktor. Tapi memang ini hipotesa Bapak. Tetapi kemudian kalau ada yang tidak dicoblos sama sekali, nyoblos lebih dari 1, beda partai misalnya begitu, atau ada yang menyebabkan surat suara itu tidak sah, yaitu sobek, kotor, dan lain sebagainya. Nah, edukasi yang paling penting adalah dipastikan ketika menerima surat suara dari KPPS, Ketua KPPS, itu dipastikan diperiksa dulu. Jadi tidak ada fitnah di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Takutnya penyelenggara udah nyoblosin begitu. Ada mekanisme itu. Ketika rusak, ketika kemudian berlubang, sudah berlubang, kembalikan. Karena itu sampai seberapa pun tetap diganti. Nah, bahkan Bapak, kalau sudah sampai di TPS, ditobong, di bilik, dicoblos lupa dia, sebetulnya pilihannya bukan itu. Dia mau ganti masih boleh, tapi hanya 1 kali. Oh, boleh ya. Artinya itu edukasi masyarakat menghalau hoax yang sedemikian rupa. Betul. Ya kan, bahwa itu hak pemilih. Dan ini bisa jadi di tingkat KPPS, bisa jadi masyarakat kan tidak datangnya secara bersamaan. Jadi ketentuan itu dibacakan di awal, bisa jadi di akhir tidak ada yang tidak paham. Jadi itu tadi. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan dari kami penyelenggara, dipastikan surat suara yang diterima masih utuh. Begitu ya. Ketika salah coblos pun di TPS masih bisa. Tapi hanya 1 kali, karena nanti hitungannya kan jadi kalau semua orang keliru minta lebih dari 1 kali, tentu habis surat suaranya gitu. Karena surat suara yang dicetak sejumlah DPT ditambah 2% di TPS itu. Dengan pembulatan ke atas, sehingga memang sangat terbatas. Tentu edukasi karena kami temukan juga beberapa fakta bahwa surat suaranya rusak kemudian menjadi tidak sah. Tentu sudah hadir ke TPS, pastikan pilihannya benar.
tidak hanya cara memilih, tidak hanya orangnya yang dipilih itu harus benar, tetapi cara milihnya juga benar. Ya, cara nyoblosnya Nyoblosnya bagaimana? Kan saking senangnya bisa dicoblos berapa kali sehingga ada yang sobek bagian kertasnya sobek, itu tidak sah. Nah, itu harus dipahami gitu loh. Jadi Oke, Pak Ketua, saya mau bertanya lagi. Kalau bisa dicoblos dengan rokok itu tadi sah atau tidak? Tidak sah. Oh, tidak sah juga. Harus dengan paku berarti? Harus dengan paku yang disediakan. Yang disiapkan ya. Ya, jadi pakai tangan juga nggak boleh, disobek juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi itu limitatif bahwa mencoblos menggunakan alat coblos. Kan begitu. Kira-kira begitu. Bahkan kami juga memfasilitasi pemilih dalam hal punya keterbatasan, Bapak. Maaf ya, ada yang tunanetra, ada huruf braille, ada template begitu ya, untuk pilpres tapi dengan DPD. Tetapi di luar itu juga kami juga memberikan kesempatan bagi yang terbatas, misalnya katakanlah lansia, terus kemudian dalam kondisi pikun atau apapun, bisa dibantu dengan pendamping pemilih. Artinya nanti ada orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk membantu memilihkan. Boleh anggota keluarganya, tetapi harus mengisi formulir. Sehingga ini harus dipastikan ini hak. Daftar terlebih dulu ya? Ya, betul. Didaftar, siapa yang membantu. Nah, ini menjadi bagian yang kita harus edukasi juga ke masyarakat. Jangan sampai orang terbatas, kemudian aku kan iso nyoblos. Dan kita sendiri tidak bisa memfasilitasi itu. Nah, kami sampaikan pada masyarakat yang memiliki anggota keluarga keterbatasan seperti itu, mohon dapat didampingi. Nah, formilnya nanti dipenuhi dengan surat pendamping pemilih. Kira-kira begitu. Jadi kita sudah menyiapkan banyak hal berdasarkan pengalaman, tetapi memang tidak semua terinformasikan dengan baik. Mudah-mudahan Jateng Pos bisa mempunyai bagian ini. Mencoba gitu ya. untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat. Saya terima kasih sekali ini, kehormatan sekali buat kami. Gitu. Siap Pak Ketua. Mungkin yang terakhir pada tahun 2024 selain gawe besar kita memilih presiden dan legislatif, kita juga akan pilkada serentak. Itu bulan apa? Tanggal berapa? Jadi kalau menurut undang-undang itu adalah di Undang-Undang 10 2016 ditetapkan bahwa untuk pilkada serentaknya di 24 adalah di bulan November. Kemudian hasil konsinyering KPU RI dengan Komisi 2 DPR RI telah menetapkan tanggal 27 November 2024. Namun demikian memang itu memilih apa, Pak Ketua? Memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota. Ya? Nah, itu ada semacam, mohon maaf, jadi semacam kita masih ada masukan dari Kemendagri untuk memajukan. Nah, kita tunggu saja. Tapi undang-undangnya masih seperti itu di bulan November 2024. Tetapi ada peluang maju ya dengan berbagai pertimbangan. September ya informasinya. Informasinya itu kan usulan pemerintah. Kita hanya sawina watona apa yang ditetapkan oleh pemerintah karena pembuat undang-undang pemerintah dan DPR. Kira-kira begitu ya. Oke Pak Ketua, mungkin terakhir sebagai closing statement ada saran masukan buat masyarakat tentang gawe besar kita ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, dipastikan seluruh yang memiliki hak pilih harus terdaftar. Dalam hal belum terdaftar, laporkan ke PPS di desa kelurahan. Kemudian, setelah terdaftar, pastikan di tanggal 14 Februari 2024 hadir di TPS yang kemudian menggunakan hak pilih dengan cara yang benar, juga pilihannya tepat. Karena pemilu itu memilih pemimpin ke depan, sesuai tagline-nya, sarana integrasi bangsa, tentu perbedaan harus selesai setelah pemungutan. Itu pesan kami. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Ketua KPU Jawa Tengah. Teman-teman, luar biasa. Jadi penjelasan dari Bapak Ketua KPU Jawa Tengah, Bapak Handi Triwidyono SOS, yang telah menyampaikan banyak hal tentang teknis bagaimana kita nanti semuanya rakyat Indonesia yang punya hak pilih harus datang ke TPS. Itu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 memilih presiden, wakil, dan DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kota ya. Kabupaten kota. Jadi itu tolong dipahami sehingga nanti pada hari H kita tidak bingung. Pastikan sebelum datang ke TPS punya pilihan. Kemudian cara nyoblosnya juga harus benar. Jangan mikir di depan bilik nanti bingung malah. Betul. Bingung malah rusak surat suaranya. Dipikir dari rumah. Yang punya keluarga keterbatasan juga nanti bisa didampingi oleh yang sehat. Dilaporkan ke petugas KPPS untuk bisa difasilitasi. Oke, kemudian di tahun 2024 juga perkiraan bulan November sebentar ini nanti juga ada pemungutan lagi masuk ke TPS lagi, yaitu untuk memilih gubernur,
Bupati Wali Kota ya. Iya. Jadi ada 2 gawe besar pada tahun 2024. Jadi kita semuanya harus siap-siap nih. Makanya sering-sering kali kita mensosialisasikan teknis-teknis begini supaya masyarakat siap pada saatnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, matur nuwun waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin menjadi inspirasi, manfaat buat kita semuanya. Saya Zaidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.